Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di KJRI Sydney Podcast. Pada kali ini kita akan membahas mengenai zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani pada tahun 2021. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, tamu kehormatan kita yaitu Bapak Heru Hartanto Subolo ya Pak ya. Terima kasih Mas Daya. Sama-sama Pak. Apa kabar? Sebagai pengenalan sedikit, Bapak Heru Hartanto ini dulu pernah menjabat sebagai di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Houston pada tahun 2000 dan juga di KBRI Indonesia di Oslo pada tahun 2004 dan juga KBRI Indonesia di Washington pada tahun 2014 dan juga menjabat sebagai Konsul Jenderal Republik Indonesia di Sydney sejak tahun 2018 sampai saat ini. Nah, pada saat ini kita akan membahas mengenai wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah, KJRI Sydney ini sendiri sebagai informasi pendek itu meliputi 3 negara bagian dari 6 negara bagian di Australia sendiri. Nah, itu 46% dari total wilayah Australia. Jadi sangat luas wilayah kerja yang KJRI Sydney tangani. Dan juga pada tahun 2019, KJRI Sydney pernah mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi. Dan kali ini kita sedang mencoba mendapatkan predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani. Tanpa memakan waktu lama lagi di pembukaan, langsung aja kita ke Pak Konjen Heru Hartanto Subolo. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Daya. Sama-sama Pak. Kalau boleh diceritain nggak sih Pak, nih pada tahun 2019 itu gimana ceritanya kita bisa mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi itu Pak? Tahun 2019, tepatnya bulan Desember, itu Alhamdulillah KJRI Sydney merupakan salah satu dari beberapa perwakilan Republik Indonesia yang memperoleh predikat zona integritas wilayah bebas korupsi. Tentunya pencapaian itu memerlukan pemenuhan kriteria. Salah satunya adalah pemenuhan di dalam memastikan manajemen perubahan, adanya perubahan di dalam internal organisasi. I see. Kemudian juga memastikan bahwa manajemen SDM berjalan dengan baik, di mana staf mempunyai kapasitas dan selalu memperoleh upgrade untuk pengetahuan maupun skillnya, dan juga kita mendapatkan dukungan bagi upaya pembenahan dan pengawasan di internal organisasi sehingga roda organisasi di perwakilan Republik Indonesia dapat berjalan dengan baik, Mas. I see. Selain itu kita juga untuk memastikan manajemen mutu juga ada. Jadi ada SOP yang jelas ya, ada tingkat pemenuhan kegiatan yang disesuaikan dengan standar-standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan tentunya adalah memastikan bahwa semua ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat dinikmati oleh stakeholders kita, yakni warga negara Republik Indonesia yang berada di wilayah kerja KJRI Sydney yang meliputi 3 state yang disebutkan Mas Daif tadi. Benar. Dan tentunya stakeholders yang lain termasuk dari kalangan Australia. Dan pencapaian zona integritas wilayah bebas korupsi 2019 ini saya persembahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan stakeholders yang ada di perwakilan Republik Indonesia. Karena tanpa mereka lah, tanpa dukungan mereka ya, dan kontribusi ya, masukan dan juga mungkin beberapa hal yang perlu kami benahi, yang kami terima dari masyarakat Indonesia menjadi penyemangat kami untuk memperoleh semua itu. Terima kasih masyarakat Indonesia yang ada di wilayah kerja KJRI Sydney dan juga stakeholders yang mempergunakan fasilitas dan services di KJRI Sydney. Terima kasih Pak, jawabannya emang. Jadi kita mau ingin terima kasih kepada semuanya yang berada di wilayah kerja KJRI Sydney untuk Queensland, New South Wales, dan South Australia, dan juga counterpart kita di Australia. Jadi seperti yang Pak Konjen bilang sendiri, kita bukan cuma dapat dukungan dari semua pemangku kepentingan untuk mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi tersebut pada tahun 2019, tapi juga predikat itu kita dapatkan untuk kita persembahkan kepada semua pemangku kepentingan. Karena dengan mendapatkan predikat tersebut, kita juga memperbaiki diri kita sendiri agar dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada seluruh pemangku kepentingan di wilayah kerja KJRI Sydney. Terima kasih. Terima kasih. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak. KJRI Sydney pada tahun 2021 ini melanjutkan untuk pembangunan zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani ya Pak ya. Untuk komitmennya, bisa dijelasin nggak sih Pak? Komitmennya itu tersebut tuh apa tuh Pak? Ya, terima kasih Mas Daya. Tentunya komitmen KJRI Sydney adalah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan
dan memastikan bahwa semua yang kita lakukan pada saat pelaksanaan zona integritas wilayah bebas korupsi ini dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Untuk itu, melalui komitmen selanjutnya ini pada tahun 2021 ini kita mengikuti zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani, artinya kelanjutan dari ZIWBK ditambahkan lagi komitmen untuk berusaha sekuat tenaga memastikan itu berjalan dengan lancar dan meningkatkan kualitas. Di lain pihak juga kami berkomitmen untuk menyebarkan apa yang sudah dilakukan oleh KJRI Sydney ini kepada perwakilan Republik Indonesia lainnya agar kita bisa bersama-sama memastikan standar pelayanan dan kualitas pelayanan yang prima yang bisa dilakukan di seluruh perwakilan Republik Indonesia dimanapun berada. Wah, hebat. Berarti kalau tidak salah ini WBBM ini wilayah birokrasi bersih dan melayani itu sebuah peringkat tertinggi ya Pak saat ini ya Pak ya? Saya kira begitu, yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah paling tinggi zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani, di mana di dalamnya ada inovasi, ya, ada pencerahan kepada perwakilan Republik Indonesia lainnya yang belum, dan memastikan kita semua bisa bersama-sama memenuhi standar pelayanan maupun tingkat pelayanan prima yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. I see. Jadi bukan cuman kita mencoba meningkatkan pelayanan yang kita sebut prima pada tahun 2019, kita mencoba tingkatkan lagi lebih tinggi, dan juga kita mengajak perwakilan-perwakilan lain di seluruh Australia ya Pak ya, supaya bukan hanya di wilayah kerja KJRI Sydney saja yang mendapatkan pelayanan yang sangat memuaskan, yang sangat berada di atas standar yang telah ditentukan, tapi juga di seluruh Australia. Pada tahun 2021 ini, pada tahun ini, KJRI Sydney pada pembangunan ZIWBBM menggunakan slogan BISA. BISA. Itu artinya apa ya Pak? Slogan BISA ini dimaksudkan adalah berinisiatif, inovatif, sehat, dan akuntabel. Ya, berinisiatif itu artinya adalah bahwa kita memiliki inisiatif dalam segala hal yang kita hadapi selama ini agar kita tidak berhenti pada business as usual. Yang kedua, inovatif itu artinya apabila kita menjumpai sebuah persoalan, kita harus berinovasi agar persoalan itu dapat dilakukan melalui hal-hal baru yang dicobakan dan dilakukan agar dapat memperkuat inisiatif yang sudah ditetapkan tadi. Kemudian sehat, artinya kita ingin menciptakan lingkungan KJRI Sydney ini sehat. Sehat dari asap rokok misalnya, sehat dari hal-hal yang terkait dengan lingkungan, penggunaan plastik, ya. Kemudian juga memastikan bahwa lingkungan ini bebas dari kuman dan bersih, kemudian rapi dan semuanya, ya. Dan tentu saja akuntabel. Akuntabel artinya bisa dilacak bahwa hal yang kita lakukan ini transparan, ya, sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oh, berarti bukan cuman bisa apa gitu ya, tapi itu adalah kepanjangan dari beberapa singkatan, yaitu tadi kata Pak Konjen, berinisiatif, inovatif, sehat, dan akuntabel. Ya. Oke. Anda semua juga bisa. Bisa. Ya. Anda semua juga berinisiatif ya. Masa saya ulangi lagi. Nah, kalau untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, kalau boleh tahu. Tahun 2019 saat WBK dan juga saat ini satu ZIWBBM tuh Pak. Saat pembangunannya itu KJRI Sydney itu identik pasti dengan perubahan atau inovasi itu Pak. Kalau boleh diceritakan saat ini tahun 2021 saat percobaan mendapatkan predikat ZIWBBM itu inovasinya tuh apa saja tuh Pak? Perubahan atau inovasi yang dilakukan KJRI Sydney hakikatnya adalah memenuhi tuntutan dari pelayanan publik yang ada di KJRI Sydney. Beberapa inovasi yang kita lakukan antara lain adalah membuat digitalisasi di dalam formulir aplikasi kepada para stakeholder yang memerlukan servis dari KJRI, ya, yang disebut dengan e-form. Melalui e-form dengan gadgetnya masing-masing, ya, teman-teman bisa mendownload sendiri, ya, ID-nya, pasportnya dan sebagainya, ya, kemudian dikirim ke KJRI melalui aplikasi virtual. Kemudian setelah itu apabila dokumen sudah sampai dan diproses di KJRI, teman-teman juga bisa untuk mengecek ya sampai di mana dokumen yang disampaikan tadi sudah diproses. Apakah sudah diproses di depan, sudah di back office, ditandatangani, atau kan mungkin sudah dikirimkan kembali kepada aplikan ya.
Tentunya ini memerlukan sebuah aplikasi yang disebut dengan e-tracking dan itu semua terintegrasi di dalam sistem online KJRI Sydney. Inovasi yang lainnya adalah kita juga melakukan pelayanan akhir pekan. Ya, pelayanan akhir pekan dilakukan karena kita melihat adanya kebutuhan di masyarakat, di mana pada hari-hari kerja, ya, teman-teman masyarakat tidak mempunyai cukup waktu untuk datang misalnya di KJRI karena harus bekerja dan sebagainya. Pada saat pelayanan akhir pekan dengan sistem online appointment tentunya, itu mereka bisa hadir di akhir pekan dan juga pada minggu pertama setiap bulan. Hari Sabtu minggu pertama setiap bulan. Ya. Kemudian hal lain yang kita lakukan adalah kita melihat adanya beberapa kebutuhan di lapangan terkait dengan isu KDRT, ya. Misalnya, di mana kita membuat aplikasi atau konsep pelayanan yang disebut dengan beta siaga. Bersama kita saling jaga. Melalui beta siaga ini kita memberikan pencerahan atau sosialisasi mengenai KDRT, ya, domestic violence, dan juga pemenuhan hak-hak asasi mereka sebagai warga negara Indonesia di negara yang luar biasa Australia ini. Sehingga mereka mengetahui persis hak-haknya dan juga apabila memperoleh atau mendapatkan masalah, mereka tahu kemana harus pergi, kemana harus menghubungi. Nah, melalui aplikasi itu, melalui konsep itu, kita lakukan agar KJRI memenuhi seluruh kebutuhan yang diharapkan dari stakeholders kita. Dan mudah-mudahan melalui aplikasi-aplikasi dan inovasi ini, betul-betul kita bisa menjembatani beberapa hal yang dulunya tidak pernah kita bisa lakukan karena adanya kekurangan di sana sini. Selain itu, apabila terjadi permasalahan yang cukup serius dan memerlukan penanganan segera, kita juga mempunyai 2 hotline itu, Mas. Iya. 2 hotline KJRI Sydney yang dipegang oleh 2 pejabat kita yang itu on 24 jam 7 hari seminggu. Waduh. Mudah-mudahan ini semua bisa memenuhi harapan seluruh masyarakat kita. Amin. Kalau saya lihat sendiri sih Pak, dari misalkan sisi pemohon itu udah sangat wow sih Pak inovasinya. Karena kalau dilihat dari dulu mereka harus datang untuk pelayanan paspor, itu juga mereka harus ngeprint kertas, which is sekarang berbasis teknologi, berbasis online, itu lebih sedikit kertas yang digunakan, lebih green ya Pak. Dan juga bisa di-track langsung sekarang dari situs, jadi para pemohon tidak perlu repot-repot menelpon atau mengirimkan email, bisa langsung ngecek ke situs kami, status permohonan pelayanan dokumennya itu sudah sampai mana. Dan juga tadi pelayanan akhir pekan itu sangat bermanfaat itu Pak, karena tidak bisa dipungkiri orang yang memiliki kerja kantoran akan susah mencari hari untuk izin misalnya ke supervisornya untuk mengurus dokumen-dokumen legal ya Pak ya. Jadi pada misalnya hari Sabtu kalau tidak salah ya Pak ya. Pada hari Sabtu bisa Sabtu minggu pertama setiap bulan. Sabtu minggu pertama setiap bulan. Jadi setiap bulannya ada tuh para pemirsa. Jadi bisa langsung saja kalau misalkan tidak ada waktu di hari biasa, di hari Sabtu bisa melakukan pelayanan ke KJRI Sydney melalui online situs kami dan bisa di-track melalui e-tracking. Dan juga tadi Bapak mention mengenai KDRT ya Pak ya. Itu isu yang sangat kritis memang itu Pak. Perlu kita pantau dengan ketat itu Pak. Karena emang susah sebenarnya untuk mencangkup semua warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi itu sangat hebat sih Pak. Sampai KJRI Sydney bisa punya hotline juga 24 jam yang dipegang oleh 2 pejabat konsulat, itu luar biasa. Dan KJRI Sydney kan sekarang sedang membangun zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani Pak. Betul. Dan juga sedang meluncurkan ISO ya Pak ya. Apa sih Pak hubungannya ISO dengan ZIWBBM ini Pak? Standar pelayanan ISO 37001 dan ISO 9001 hakikatnya adalah untuk melengkapi dan memperkuat komitmen yang sudah dicapai oleh KJRI Sydney melalui ZIWBK. Oke. Karena kita sedang menuju zona integritas yang lebih tinggi lagi yang disebut dengan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Seperti diketahui Mas Jaya dan juga teman-teman semuanya, zona integritas WBBM ini memerlukan beberapa persyaratan, ya. Dan ini bisa dicapai komplement dengan pemenuhan standar mutu. Ya.
Pemenuhan standar mutu tentunya kita harus berpedoman kepada manajemen standar mutu internasional. Untuk itu kita mengikuti yang disebut dengan ISO 9001. Kemudian untuk standar pelayanan lain, yakni standar pemenuhan akuntabilitas, bebas dari korupsi, kita memerlukan standar mutu internasional juga yang sesuai dengan itu, yang disebut dengan ISO 37001. Sehingga kita bisa mengelola apabila terjadinya isu itu, kemudian kita juga mengantisipasi yang bisa kita lakukan apabila terjadi penyuapan dan segala macam. Sehingga hakikatnya kedua ISO tersebut yang akan diterapkan di KJRI Sydney yang selaras dengan upaya kita untuk mencapai ZIWBBM ini akan saling melengkapi dan saling memperkuat. I see. Berarti kalau dari ZIWBBM dari sisi pemerintah Indonesia, ISO 37001 itu sendiri dari sisi internasional, Pak? Standar internasional manajemen mutunya dan standar internasional manajemen anti penyuapan. Berarti saling tersistematis itu ya, Pak? Saling mendukung sama satu sama lain ya? Betul. Wah, hebat. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, ada nggak sih pesan dan kesan yang ingin disampaikan ke warga negara Indonesia di wilayah kerja kita di New South Wales, Queensland, dan South Australia, Pak? Terkait dengan upaya kita untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan mengikuti program pemerintah, yakni melalui zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani, ini adalah sebuah kerja bersama. Untuk itu kami juga ingin menghimbau dan mengajak kita semua, perwakilan Republik Indonesia, masyarakat Indonesia di wilayah kerja dan tentunya seluruh stakeholders yang ada di wilayah kerja untuk kita saling memberikan dukungan dan menguatkan upaya kita bersama ini untuk mencapai pelayanan yang prima. Tentu saja melalui masukan, kritikan yang membangun dan juga dukungan terhadap semua upaya-upaya ini sehingga kita bisa menghasilkan kualitas pelayanan prima seperti yang diharapkan. Dan tentu saja dukungan terus-menerus agar pelaksanaan zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani pada akhir tahun kita bisa capai. Dan di tengah pandemi COVID, Mas Dayef, yang luar biasa ini tentunya kami berharap Ibu dan Bapak semuanya, kita semuanya mengikuti anjuran pemerintah lokal terhadap upaya memastikan kita semua aman dan sehat. Ikuti prokes dan juga kuatkan imun kita, kesehatan kita, olahraga yang cukup, asupan yang baik, agar kita tetap bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan baik dan tetap semangat. Stay safe, stay healthy, stay united. Mantap. Stay safe, stay healthy, stay united, kata Pak Konjen. Jadi jangan lupa selalu dukung KJRI Sydney dalam pembangunan ZIWBBM dan ISO. Dan juga sesuai dengan arahan Pak Konjen, selalu dengarkan peraturan pemerintah setempat dalam pandemi COVID ini. Dan juga sebelum saya akhiri podcast pada hari ini, saya mendapat kabar bahwa Bapak Konjen Heru Hartanto Subolo tidak lama lagi akan meninggalkan Sydney dan bertugas di tempat lain ya Pak? Insya Allah begitu. Insya Allah begitu. Ada yang ingin disampaikan nggak tuh Pak? Pertama ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Indonesia di wilayah kerja utamanya dan seluruh stakeholders perwakilan Republik Indonesia Sydney yang selama ini tidak henti-hentinya untuk memberikan dukungan ya, support, doa sehingga kita semua bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Dan yang kedua tentunya permohonan maaf apabila selama kami ada di Sydney terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Dari lubuk hati yang dalam saya beserta keluarga memohonkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya doakan Ibu dan Bapak sekalian sukses mengemban tugas negara bagi perwakilan Republik Indonesia di Sydney, teman-teman semuanya, dan tentunya bagi Ibu dan Bapak sekalian di dalam berkiprah di negara yang luar biasa di Australia ini. Teruslah berkontribusi, memberikan makna yang dalam sebagai wakil Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia, sebagai diaspora Indonesia di wilayah kerja. Jadilah bagian dari memperkuat multicultural Australia. Terima kasih dan salam hormat saya kepada seluruh keluarga. Stay safe, stay healthy, stay united. Stay safe, stay healthy, stay united. Terima kasih banyak Pak Konjen telah hadir pada KJRI Sydney Podcast. Terima kasih Mas Dayef. Terima kasih banyak. Nah, jangan lupa juga pemirsa, kunjungi situs kami di kamlu.go.id/Sydney dan juga kunjungi sosial media kami ada di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan media sosial lainnya @IndonesiaInSYD. Dan juga bagi warga negara Indonesia yang membutuhkan pelayanan darurat,
dapat langsung menghubungi 2 nomor hotline kami. Nomor yang pertama adalah +61 4 2376 0106. Nomor yang kedua +61 4 3454 4478. Saya Muhammad Fatailah Dudayev, undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih Bang Onjen. Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Salam sehat. Salam sehat.